Halo teman-teman catatan angka, selamat datang di video pertama kita. Aku bersama temanku akan membahas materi seputar dunia matematika bisnis, akuntansi, dan statistik. Setiap video kita bakal ulas catatan, jelasin konsep-konsep yang kadang bikin pusing, dan pastinya bikin semuanya jadi lebih gampang dipahami. Jadi, siap-siap catat dan ikutin terus ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari kita. Dengan catatan angka, belajar jadi lebih asik dan gak bikin stres. Selamat datang di catatan angka, yuk belajar bareng dan catat semua angka pentingnya. Kali ini kita akan membahas mata pembelajaran matematika bisnis dengan materi fungsi linier. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Function atau fungsi. Fungsi adalah aturan matematika yang memberikan satu nilai input dan hanya satu nilai output atau Y. Gambaran kecil dari definisi ini yaitu input itu kita lambangkan sebagai X, function atau fungsi itu kita lambangkan sebagai Fx, dan output itu kita lambangkan sebagai Y. Bentuk umumnya seperti Y sama dengan Fx. Contoh, Y sama dengan 7 ditambah 8X, di mana Y kita biasa menyebutnya dengan variabel dependent atau variabel output ataupun variabel terikat. Jadi, di antara ketiga ini artinya sama aja atau maknanya sama aja yaitu si Y. Sama dengan 7. 7 ini adalah konstanta. Tambah 8X. 8 kita sebut koefisien, dan X kita menyebutnya sebagai variabel independen, input, ataupun variabel bebas. Di mana yang bergandengan atau berpasangan sama si X ini disebut koefisien. Tapi kalau nggak berpasangan atau bergandengan sama X itu kita sebut sebagai konstanta gitu ya. Nah, di mana arti dari si input ini kan dia bilang yang memberikan satu nilai input. Satu nilai input. Berarti kalau misalnya si X-nya ini bisa, ya contoh Y sama dengan 7 ditambah 8X ditambah 9X. Ini kita katakan fungsi linier karena masih satu X-nya. Tapi kalau misalnya ada dua variabel bebasnya, yaitu contoh Y sama dengan Z ya, Z sama dengan 7 ditambah 8X ditambah 8Y. Ini bukan lagi masuk ke fungsi linier, tapi namanya fungsi multivariat. Jadi ini gak masuk ya di definisi ini. Yang masuk di definisi itu adalah yang ini. Jadi ini kan masih bisa kita buat Y sama dengan 7 ditambah 17 ya, 17X gitu kan. Nih, ini masih bisa dikatakan fungsi linier itu ya. Jadi kalau misalnya variabel bebasnya itu ada 2, itu bukan fungsi linier tapi fungsi multivariat gitu ya. Untuk pengenalan awal yaitu variabel independen, variabel dependent, koefisien, konstanta. Oke, kita lanjut ke domain dan range. Domain itu adalah himpunan yang terdiri dari semua nilai input X yang mungkin. Dan range itu adalah himpunan semua nilai output yang mungkin. Ini aku kasih contoh mana yang dikatakan fungsi dan mana yang bukan dikatakan fungsi. Nah, istilahnya kita dapat mengganti domain ini sebagai perempuan atau seorang istri, dan range ini adalah suami ataupun laki-laki gitu ya. Nah, istri pertama kita pasangkan ke suami pertama, atau domain pertama kita pasangkan ke range pertama. Domain kedua kita pasangkan ke range kedua, berarti boleh ya. Berarti itu dikatakan fungsi. Nah, contoh kedua, domain dan range. Domain pertama atau istri kita pasangkan ke suami pertama. Istri kedua kita pasangkan ke suami pertama, atau si suami boleh punya 2 istri. Gitu ya. Suami boleh punya 2 istri. Yang ini istri pertama sama istri ketiga sama suami ketiga. Tapi contoh yang ketiga, istri tidak boleh punya 2 suami. Jadi ini bukan dikatakan
fungsi. Tapi ini dikatakan fungsi karena suaminya punya 2 istri, itu masih boleh. Tapi kalau perempuan punya 2 suami itu gak boleh gitu ya, tentang domain dan range. Jadi si X ini gak boleh punya 2 Y. Dia hanya boleh punya 1 Y, tapi si Y boleh punya 2 X. Nih contohnya nih, 7 tambah 8X tambah 9X. Dia boleh punya 2 X, tapi yang ini si X-nya nggak boleh punya 2 Y, atau si istri nggak boleh punya 2 suami, tapi suami boleh punya 2 istri gitu ya. Contoh 1. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Nih. Oke. Bayangkan Anda mengambil pekerjaan sebagai salesperson. Atasan atau bos Anda telah menyatakan bahwa gaji Anda akan bergantung pada jumlah unit yang Anda jual setiap minggunya, di mana Y itu sama dengan gaji mingguan dalam dolar, dan X itu sama dengan jumlah unit terjual dalam seminggu. Berarti X adalah jumlah unit terjual dalam seminggu ya. Bos memberikan Anda persamaan fungsi, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 3X tambah 25. Misalnya nih, pertanyaannya, misalkan Anda menghitung gaji mingguan Anda ketika 100 unit terjual. Berarti kita berasumsi atau udah beranggapan bahwa kita yakin banget kita bisa jual 100 unit dalam seminggu. Berarti X-nya sama dengan 100. Udah kita tinggal masukin aja fungsi ini, kita ubah X-nya menjadi 100. Berarti Y sama dengan F100 sama dengan 3 kali 100 tambah 25. 300 tambah 25 sama dengan 325. Jadi kalau misalnya kita berasumsi bahwa kita mampu menjual 100 unit, berarti gaji kita nantinya $325 dalam seminggu. Tapi kalau misalnya kita hanya mampu menjual 75 unit dalam seminggu, berarti yaudah kita tinggal ubah aja X-nya menjadi 75. Y sama dengan F75 sama dengan 3 kali 75 tambah 25 sama dengan 225 tambah 25 adalah $250. Jadi gaji mingguan yang nanti akan diberikan bos sama kita ketika kita hanya mampu menjual 75 unit itu sebesar $250. Gitu ya. Contoh 2. Contoh 2. Sebuah departemen kepolisian kota kecil sedang mempertimbangkan pembelian mobil patroli tambahan. Analisis kepolisian memperkirakan biaya pembelian mobil berperalatan lengkap adalah $18.000. Mereka juga memperkirakan biaya operasional rata-rata adalah 0,40 per mil. Pertanyaan A. Tentukan fungsi matematika yang mewakili total biaya atau total cost, si C. Lambangnya C ya. Dan mengoperasikan mobil dalam jumlah mil X yang ditempuh. Berarti si X ini adalah jumlah milnya. Ya, jadi fungsinya Y sama dengan Fx sama dengan 0,40X tambah 18.000. Nah, diketahui di sini tadi biaya pembelian itu 18.000, ya. Kasih tahu di sini biaya pembelian itu sebesar 18.000. Dan dia memperkirakan biaya operasional rata-rata per milnya itu adalah 0,40. Ya, jadi karena di sini X-nya itu adalah dibilang jumlah mil bukan biaya pembelian, maka nanti yang bergandeng sama X itu adalah 0,40. Jadi 0,40X ditambah 18.000. Jadi tergantung soal ya. Kalau misalnya di sini bukan jumlah mil X tapi biaya pembelian, berarti nanti 18.000X ditambah 0,40 gitu ya. Jadi 0,40 itu kan biaya operasional per mil. X-nya itu adalah jumlah milnya. Dan 18.000 itu adalah biaya pembelian. Oke, lanjut. Pertanyaan B. Berapa perkiraan total biaya jika mobil tersebut dikendarai sejauh 50.000 mil? Jadi kita tinggal rubah aja si X-nya ini ke 50.000. Jadi Y sama dengan F 50.000 sama dengan 0,40 kali 50.000 tambah 18.000.
Hasilnya adalah 38.000. Berarti total biaya jika mobil dikendarai sejauh 50.000 mil adalah $38.000. Tinggal masukin berarti ya ke fungsi ini. Nah, pertanyaannya C. Jika dikendarai sejauh 100.000 mil. Udah, berarti kita tinggal ganti X-nya ke 100.000 mil. Sama dengan 0,40 kali 100.000 mil ditambah 18.000. Hasilnya adalah $58.000. Gitu ya. Nih, contoh 3. Soal mengenai domain dan range. Mana domain dan range ini itu adalah kita kembali ke soal nomor 2 tadi. Di mana domain itu adalah matematis dari fungsi cos C sama dengan 0,40x ditambah 18.000. Mencakup nilai real apapun untuk X. Namun, dalam penerapannya, si X ini harus kita batasi agar tidak memiliki nilai negatif atau tidak ada jarak tempuh yang bernilai negatif. Misalnya, departemen mempunyai kebijakan bahwa tidak ada mobil patroli yang akan dikendarai sejauh 150 mil. Berarti ada batasan di sini. Berarti batasannya adalah tidak boleh dikendarai sejauh 150 mil. Jadi, domain terbatasnya atau restrict domainnya itu adalah dari fungsi 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 150.000. 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 150.000. Kenapa di sini 0? Karena dibilang tadi bahwa si X itu tidak bernilai negatif. Berarti kan yang lebih paling kecil itu adalah 0. 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 150.000 mil. 150.000 mil dari batasannya karena nggak boleh dikendari lebih dari 150 mil. Oke. Nah, itu adalah restrict domain. Si domainnya. Nah, sekarang kita cari restrict range atau batasan si range-nya. Itu dari nih, ketika C-nya sama dengan 0 dari fungsi ini berarti 0,40 kita kali 0 ditambah 18.000 adalah 18.000. Masukin nih di sini 18.000-nya. Lanjutnya adalah C ketika 150.000 mil. Nih, dari sini 150.000 mil. Sama dengan 0,40 kita kali 150.000 ditambah 18.000. 60.000 itu adalah 0,40 kali 150.000. 60.000 tambah 18.000 adalah 78.000. Nah, ini 78.000 ini kita masukin ke sini. Ya, berarti untuk restrict domainnya adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 150.000. Restrict range-nya adalah 18.000 lebih kecil dari sama dengan C lebih kecil dari sama dengan 78.000. Oke, gitu ya untuk contoh fungsi linear di awal. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas jenis-jenis fungsi linear. Pertama ada namanya fungsi konstan atau fungsi konstanta, di mana Y sama dengan fx A0. Jadi berapapun X, ya udah dia tetap konstan, 20 aja misalnya. A0-nya itu adalah 30, contohnya ya. A0-nya 50 dan X-nya kita punya adalah 30. Udah berarti 30 atau si X ini tidak mengaruh ke si 50 tadi. Jadi tetap aja nanti kita buat di sini berarti contohnya misalnya F-nya adalah 20, Fx-nya ya, X-nya berarti 20 dan kita punya si A0-nya itu adalah 80 misalnya. Udah berarti tetap aja 80 karena si konstanta ini tidak bergandeng atau berpasangan dengan si X gitu ya. Jadi konstan atau konstanta tetap dia nilainya. Gitu. 2. Fungsi linear itu ada slope dan intercept-nya. Dimana contoh ini ya bentuk umumnya nih. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A1X ditambah A0. Ini bentuk umumnya ya. Contoh, Y sama dengan Fx sama dengan min 2X tambah 15. Oke, kita cari dulu slope-nya. Atau kemiringan garis gitu ya. Nah, slope-nya min 2. Kita ambil yang kita ambil koefisien
X-nya, yang dekat sama X-nya atau berpasangan dengan si X, yaitu -2. Kita ambil -2, itulah slope-nya. Nah, sekarang kita cari intercept-nya, intercept Y dan X-intercept. Y-intercept adalah terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Nah, ketika X-nya 0, nih, X-nya 0 berarti -2 kali 0 ditambah 15 kan ya. Nih, ketika X-nya 0 nih, berarti nanti adalah -2 kita kali dengan 0, kita tambah dengan 15. Berarti yang tersisa adalah -2 kali 0, 0, tambah 15, berarti tersisa tinggal 15. Kita masukinlah di sini 15. Ini 0, ini 15. Berarti ini kan Y-nya ya yang 15, jadi 0,15. Nah, gimana kalau misalnya X-intercept? Udah, berarti ketika Y sama dengan 0. Udah, berarti nih kita buat -2X ditambah 15 sama dengan 0. 2X sama dengan 15. X sama dengan 15 bagi 2 adalah 7,5. Berarti X ini kan di sini ya letakinnya 7,5, 0. Kan Y-nya tadi 0 ya. Nih, Y ini 0, 7,5 dari sini. Dan ini ntar tinggal digambar aja nih. Gue tahu tuh 0,15 di mana, 7,5 di mana. Itu ya. Nah, yang ketiga itu ada namanya fungsi kuadrat. Bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Di mana A2 itu tidak sama dengan 0. Ini juga ya, berarti ini di sini itu adalah A1 tidak sama dengan 0. Sini A2 tidak sama dengan 0. Udah, tinggal masukin aja Y sama dengan Fx sama dengan, contoh ya, 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 25. A-nya sama dengan 9, B-nya sama dengan -3, dan C-nya sama dengan 25. Nih, 25, B-nya -3, A-nya 9. Itu fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, yang keempat, ada namanya fungsi kubik. Dimana fungsi kubik ini berarti A-nya itu adalah pangkat 3, A3-nya pangkat 3 yang di awalnya ya. Di Y sama dengan Fx sama dengan A3X pangkat 3 atau kubik ditambah A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Dimana A3 itu tidak sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan Fx sama dengan X kubik dikurangi minus 40X kuadrat ditambah 25X dikurangi 1000. Ini bisa dikatakan sebagai fungsi kubik. Tapi kalau misalnya X pangkat 3 ini tidak ikut, ini namanya adalah fungsi kuadrat. Oke, benar ya. Kalau misalnya 2 ini tidak ikut, nih. 2 ini tidak ikut, berarti nih tinggal 25X minus 1000. Berarti ini namanya adalah fungsi linier gitu ya. Kalau 3 ini tidak ikut, tersisa tinggal min 1000, berarti ini disebut fungsi konstan, gitu ya. 5. Fungsi polinomial. Jadi ini adalah fungsi banyak. Tak terhingga A-nya. Ini kan A3X kuadrat ini AN bentuk umumnya. Y sama dengan Fx sama dengan AN. X pangkat N ditambah A. N kurangi 1. X N kurangi 1 ditambah dan seterusnya sampai nanti kita ketemu A1X ditambah A0. Itu ya, contoh nih. Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 5. Di mana A5-nya itu adalah 1. Ini kan 1 ya. Ini 1. A5 sama dengan 1. A4, A3, A2, A1, A0 itu sama dengan 0. Karena nggak ada ya. Jadi dibuat sama dengan 0. Betul. Itu jenis-jenis fungsi. Jadi jenis-jenis fungsi itu ada fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi polinomial, dan fungsi-fungsi lainnya. Masih banyak lagi fungsi, jenis-jenis fungsi. Oke, nih. Selanjutnya adalah menentukan fungsi linier.
Ada ketika dikasih tahu 2 titik atau 2 point, mana X1, Y1, X2, Y2. Rumusnya itu adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini rumusnya ya untuk soal yang untuk soal 2 titik. Untuk soal yang diketahui itu adalah slope dan 1 titik atau M, X1, Y1. Rumusnya itu adalah Y minus Y1 sama dengan M, X minus 1. X minus X1. Nah, yang ketiga, ketika soal yang diberitahu itu adalah slope dan intercept-nya doang. Di M, buka kurung 0 sama K. Rumusnya itu adalah Y sama dengan MX ditambah K. Oke. Nih, sketsa fungsi linier. Sketsa fungsi linier. Ketika Y sama dengan Fx sama dengan 2X tambah 3. Dimana slope-nya, kita dapat mencari slope itu adalah delta Y kurangi delta X. Ini dari sini. Jadi yang pertama kali kita cari dulu itu adalah si intercept-nya. Intercept ketika X dan Y. Ini cara gampang untuk mencari intercept adalah X. Kita buat dulu tabel kayak gini. X, Y. X-nya ketika 0 dan Y-nya ketika 0. Kalau X ketika 0 berarti X-nya 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3. Berarti tinggal 3 kan. 2 kali 0 pastinya 2, berarti sisa tinggal 3, masukin 3-nya di Y-nya. Tapi kalau Y sama dengan 0, Y-nya nih sama dengan 0, berarti tinggal gini. Kan 2X ditambah 3 sama dengan 0. 2X sama dengan minus 3X sama dengan minus 3 bagi 2 sama dengan minus 1,5. Masukin di minus 1,5 dan 0, berarti ini kan XY berarti 0,3 minus 1,5, 0. Gitu ya. Dia tinggal masukin ke sini 0 sama 3, 0. 3-nya di atas. Titikin. Minus 1,5 sama 0, minus 1,5 sama 0, titikin di sini. Ya udah tinggal tarik garis. Gitu ya. Nah, untuk mencari slope-nya itu adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya ini adalah yang ini. 3 dikurangi 0 per 0 minus min 1,5 bagian yang ini. Hasilnya adalah 2. Atau 3 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 2. Atau kalau nggak mau nyari pakai yang ini, rumusnya ini, itu langsung ini aja slope-nya nih, 2. Sama kan? Sama ini. Yang bergandengan atau di sebelahnya si X. Koefisiennya ya, koefisiennya. Yang berdekatan atau berdampingan sama variabel bebasnya atau si X ini. Itu adalah slope-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, sketsa fungsi tersebut di mana Y sama dengan Fx sama dengan 3X tambah 6. Oke, langkah pertama tadi untuk fungsi linier kita perlu cari intercept sama slope-nya. Intercept itu kita buat dulu tabel seperti ini, ada X sama Y ada 0 dan 0 ketika X sama dengan 0 dan ketika Y sama dengan 0. Untuk yang 6 sama minus 2 ini kita kosongin dulu. Oke ya. Jadi kita tinggal ketika X-nya sama dengan 0. Nih, 3 kali 0 tambah 6. Sama dengan 3 kali 0 kan 0. Tambah 6 berarti tinggal tersisa yang 6. Udah masukin nih di sini 6-nya. Oke, tapi kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa gitu kan ya. Udah tinggal masukin 3X tambah 6 sama dengan 0. 3X sama dengan pindah ruas 6-nya jadi minus 6. X sama dengan pindah ruas 3-nya jadi minus 6 dibagi 3 sama dengan minus 2. Gitu.
Berarti kita punya titik 0,6 dan minus 2,0. Dan nih, buat titiknya tadi 0,6 dan minus 2,0. Tinggal tarik. Slope-nya berapa? Slope-nya adalah ini 3. Nih, sama ya slope-nya. Tinggal cari delta. Bisa dengan mudah gini aja, nggak usah cari slope-nya lagi. Udah tahu tinggal 3. Atau cari pakai rumus, yaitu delta Y per delta X. Yang ini 0 kurangi 6 kita bagi dengan minus 2 dikurangi 0. Minus 2 kita kurangi dengan 0 sama dengan minus 6 bagi minus 2 sama dengan 3. Itu untuk soal nomor 2. Tentukanlah persamaan garis yang melewati titik 1,2 dan titik 5,4. Nih berarti dikasih tahu ada 2 titik. Nah, ada 2 cara. Ada cara pertama dan cara kedua. Nah, cara kedua ini seperti rumus yang tadi udah dikasih tahu ya. Kita bisa pakai rumus yang ini. 2 titik. Karena kan ada 2 titik yang dikasih tahu ya. Jadi kita pakai rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Itu ya, ini rumusnya. Oke. Nanti kita tinggal masukin aja yang mana Y1, mana yang Y2, X1 ataupun X2. Tinggal masukin Y sama dengan minus 2, nih ya. Dikurangi 2. Y1-nya kan 2, berarti minus 2 per 4 dikurangi 2 sama dengan X dikurangi 1 per 5 dikurangi 1. Y sama dengan minus 2. 4 dikurangi 2, 2. Sama dengan X dikurangi 1 per 4. 4 dari 5 kurangi 1. Jadi kita tinggal kali silang aja. Silang. Jadi di sini ada naik 4, di sini naik 2. Jadi 4 kurung Y dikurangi 2 sama dengan 2, nih ya. 2 kurung X minus 1. Tinggal kita kali ke dalam aja. 4 kali Y, 4Y. 4 kali minus 2, minus 8. Sama dengan 2 kali X, 2X. 2 kali minus 1, minus 2. Jadi kita bisa perkecil nih si Y-nya dengan cara sama-sama dibagi, semua bilangan dibagi 4. 4 dibagi 4Y yaitu tinggal 4Y dibagi 4 adalah tinggal Y. 2X dibagi 4 adalah 1/2X. 6 bagi 4 adalah 3/2. Nih ya, ini cara keduanya. Cara pertama itu adalah fungsi umumnya. Fungsi umum dari fungsi linier itu adalah Y sama dengan AX tambah B, atau yang tadi kita buat itu di jenis-jenis fungsi itu adalah A1X ditambah A0. Ini sama aja ya. Nah, untuk titik pertama yaitu 1,2. 1 ini kan X, 2 ini adalah Y-nya. Jadi, Y-nya kita masukin 2 sama dengan X. Di sini X karena kan 1 itu nggak usah kita buat 1 di depannya. Jadi, X aja gitu ya. X ditambah B. Untuk titik kedua, ini persamaan 1. Ini persamaan 1 ya. Untuk titik 2 itu adalah 5,4. Jadi 4, ini 4, masukin tuh Y-nya 4 sama dengan 5X tambah B. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kita mematikan B. Ini kan sama-sama positif. Gimana cara B-nya bisa mati? Yaitu dengan cara dikurangi atau diminus. Ini mati, B-nya tersisa tinggal 1X dikurangi 5X adalah minus 4X. 2 dikurangi 4 adalah minus 2 dikurangi 4 adalah minus 2. Jadi X adalah minus 2 sama dengan minus 4X. Sama dengan 1/2. Gitu ya. Nah, kita substitusi si X sama dengan 1/2 ini ke titik 1,2 ataupun titik 5,4. Tapi di sini aku mau ke titik 1,2. Di X berarti X. Ini persamaan 1 ya. Ini X tambah B sama dengan 2. X-nya adalah 1/2. 1/2 ditambah B sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurangi 1/2. Nih, 2. Pindah ruas nih. Pindah ruas si per 2 ini kan jadi negatif ya. Jadi 2 dikurangi 1/2 sama dengan 3/2.
2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3. 3 per 2. Udah, nih kita udah tahu si A dan si B-nya ya. Kita tinggal masukin aja. Y sama dengan 1/2 X ditambah 3/2 sesuai rumus ini. Oke, berarti ini A ya. Ini A. Berarti A-nya kan 1/2. Berarti A 1/2 X, tinggal masukin X ditambah B-nya. B-nya berapa? 3/2. Jadi ini sama aja. Itu ya, jawabannya adalah Y sama dengan 1/2 X tambah 3/2. Oke. Untuk soal nomor 3. Persamaan garis lurus dengan slope minus 3 melalui titik 1,2. Oke, berarti ini kita pakai rumus yang kedua. Dikasih tahu slope dan titiknya cuma satu titik. Berarti kita pakai rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi 2, sini ya dari 2, sama dengan minus 3, slope-nya, M-nya, itu adalah minus 3 sama dengan X dikurangi 1. Y sama dengan minus 2 sama dengan ini kali ke dalam. Minus 3 kali X, minus 3 kali minus 1, yaitu minus 3X ditambah 3. Y sama dengan, ini pindah ruas, si 2-nya jadi positif. Jadi minus 3X tambah 5. Ya kan, 3 tambah 2, 5. Inilah persamaan garis lurusnya. Soal nomor 4. Persamaan garis lurus dengan slope 2 dan interceptnya adalah Y 0,3. Jadi ini kita pakai rumus yang ketiga, slope dan intercept. Kan tadi ada persamaannya itu M, 0, K. M-nya atau slope-nya itu adalah 2, 0 tetap tulis 0, K-nya itu adalah ini 0, nih berarti ini si K-nya 3, 0,3, tulis 0,3. Masukin ke rumusnya. Rumusnya tadi kan Y sama dengan MX tambah K. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Inilah persamaan garis lurusnya. Ya, pakai rumus yang ini. M, 0K. Rumusnya adalah Y sama dengan MX tambah K. Itu ya. Oke, soal nomor 5. Sebuah perusahaan persewaan mobil menyewakan suatu jenis mobil dengan kos atau dengan biaya itu adalah $15 per hari ditambah $0,08 untuk setiap harinya per kilometer. Jika misalnya Y adalah biaya sewa dalam satu hari dan X adalah jarak yang ditempuh dalam satu hari dalam satuan kilometer. Pertanyaan A, tentukan fungsi fx yang menyatakan biaya sewa per hari. Oke, karena di sini x-nya itu adalah jarak yang ditempuh, maka si x-nya ini adalah yang berdekatan sama x itu adalah 0,08. Kan untuk setiap kilometer, berarti ini jaraknya kan. Kalau yang ini adalah biayanya, biaya per harinya itu adalah $15. Oke, yaudah. Berarti tinggal Y sama dengan Fx sama dengan 0,08X ditambah 15. Nah, yang B. Tentukan ketika Fx-nya atau X-nya itu adalah 300. Berarti udah tinggal masukin aja ke persamaan ini. X-nya itu adalah 300. 0,08 kali 300 ditambah 15. Sama dengan 24 tambah 15 adalah $39. Itu ya. Nah, yang C ditanya, buatlah sketsa fungsinya. Pertama kita cari dulu interceptnya. X dan Y. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya adalah 15. Ketika Y-nya sama dengan 0, nih Y-nya 0, berarti X-nya berapa di sini? Kita cari. 0,08X ditambah 15 sama dengan 0. 0,08X 15 pindah ruas jadi minus 15. X sama dengan minus 15 dibagi 0,08 adalah minus 187,5. Itu ya. Ini adalah grafiknya atau sketsa gambarnya.
Ini adalah 0,15. 0 ke 15. Buat titiknya. Minus 187,5, 0. Sini ya, minus 17,5, 187,5 sama 0. Sini titiknya, tinggal tarik garis lurusnya. Ini ya fungsi linearnya atau sketsanya. Masih soal yang sama. Yang D, tentukan restricted domain dan restricted range-nya dari fungsi tersebut. Yang pertama, kita cari dulu domainnya atau batasan ya. Restricted itu adalah batasan si domainnya. Berarti 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 300. Yang kedua itu adalah restricted range-nya. Oh iya, ini kenapa 300 di sini? Itu karena nih 300 itu karena di sini ya dia ditanya itu adalah si F-nya ketika 300 atau batasannya itu sebesar 300 gitu. Jadi 0 itu lebih kecil dari X lebih kecil dari 300. Oke, berarti 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 300 sesuai batasan yang di B tadi ya. Nah, yang kedua restricted range-nya atau batasan si range-nya. Nanti tinggal kita cari aja ketika F-nya 0 dan ketika F-nya 300. Jadi ketika F-nya 0, 15 tambah 0,08 kali 0, terus tinggal 15. Masukin nih di sini 15. Dan ketika F300, berarti 15 tambah 0,08 kali 300 adalah 39. Berarti 15 lebih kecil dari Fx, lebih kecil dari 39. Nah, ini ada namanya multivariate function. Seperti yang udah bilang di awal banget tadi, ini adalah dua variabel bebas, ada X dan Y. Ada X, Y. Dua variabel bebas ya, jadi ada dua variabel bebasnya. Z sama dengan Fx, Y. Z sama dengan, ini bentuk umumnya. Contohnya adalah Z sama dengan F, X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat minus 5. Nah, jadi ada X dan Y di sini. Nah, kalau kita fungsi linear di awal banget tadi, itu kan adalah Fx sama dengan di sini ya, Y sama dengan 7 ditambah 8X. Jadi hanya 1X. Nah, tapi kalau yang di sini ini ada X sama Y, itulah disebut multivariate function. Contoh lain ada F ketika minus 10,5. Jadi tinggal masukin aja, X-nya itu adalah minus 10 kuadrat. Kurangi 2 kali minus 10 kali 5. Ini berarti si X, dan ini si Y-nya. Tambah Y kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurangi 5. Itu ya, sama dengan 220. Itulah contoh untuk multivariate function. Oke. Segitu saja pembahasan kita untuk fungsi linear. Ini aku punya 3 soal latihan mandiri untuk teman-teman bisa kerjain di rumah ya. Ini soal pertama. Videonya boleh di pause dulu biar bisa melihat soalnya. Ini soal kedua dan soal ketiganya. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.